Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan lihat, kita akan cek seperti apa energi kamu. Mungkin ini bisa menjadi pesan, saran ya, atau nasihat atau bimbingan untuk kamu ya. Kita akan lihat kondisi kamu seperti apa. Keadaanmu saat ini, saat kamu, siapapun yang menonton readingan ini. Pisces di sini. Oke, don't dim to fit in. Oke. Mungkin ada keadaan atau situasi yang bikin kamu meredup cahayanya saat ini, ya. Oke, saat ini kamu itu lagi sedang bersinar ya sebenarnya, bersinarnya gitu loh. Tapi ada bagian beberapa orang atau mungkin kamu berada di lingkungan orang yang mungkin tidak suka dengan sinar kamu atau cahaya kamu ya. Kalau kamu tidak menyakiti orang lain, berarti ada something ya, sesuatu di diri mereka ya, entah orang itu tuh iri, dengki sama kamu gitu ya, dengan entah kesuksesan kamu atau dilihat kamu itu orangnya glowing, cantik gitu ya, atau ganteng, keren ya, kerjaan sukses, uang banyak, bisa juga seperti itu ya. Dan mereka itu mungkin fitnah kamu atau gosipin kamu gitu ya, dengan menjelek-jelekan kamu atau memfitnah kamu ya, menyerang kamu dengan sesuatu yang melukai kamu gitu ya, sesuatu yang bikin kamu tuh biar down atau jatuh gitu loh ya. Terkadang orang-orang seperti itu tuh karena mereka iri ya, apa yang kamu dapat itu mereka itu nggak bisa dapat gitu loh ya. Jadi tidak memiliki apa yang kamu punya, bisa seperti itu gitu. Jadi di sini kamu tuh nggak usah terlalu memikirkan ya apa yang mereka katakan, apa yang mereka gosipkan tentang kamu gitu, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kalau sekiranya ini adalah lingkungan keluarga kamu sendiri yang kamu tidak sejajar dengan mereka, padahal kamu lagi butuh banget ya support atau dukungan ya, kamu harus perhatiin diri kamu ya, di keadaan apa, situasi apa gitu. Kalau misalkan kamu ngerasa kok kayak gini terus ya, selalu ke-trigger terus, bikin emosi ya, menguras emosi, menguras air mata, atau selalu sakit hati, kecewa ketika bertemu dengan mereka atau bergaul dengan mereka, ya udah kamu narik diri aja, kamu gak usah lagi bertemu atau bergaul gitu loh. Kalau kamu ingin ngobrol ya seperlunya aja, walaupun itu adalah lingkungan keluarga kamu sendiri gitu. Kamu harus tahu kondisi mental kamu di sini ya, emosi kamu gitu. Karena itu yang paling penting gitu. Karena di saat seseorang yang kamu harapkan tidak bisa memahami kamu, lingkungan orang tersebut gak bisa mengerti kamu, memahami kamu, ya kamu harus bisa menjaga diri kamu sendiri gitu. Kamu harus bisa mengerti dan memahami perasaan kamu sendiri gitu. Oke, jangan terlalu berharap lebih gitu loh ya. Belajar di sini untuk kamu tuh bisa sendiri gitu. Oke. Dan seperlunya aja, kalau misalkan ingin penting aja gitu loh ngomong sama mereka gitu, yang sekiranya kamu ke-trigger itu di bagian apa, di waktu apa, itu kamu inget gitu loh ya, polanya itu kamu inget gitu loh ya. Dan ketika kamu mengenali polanya itu, nah kamu rubah nih gitu loh. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya kan, mirror ini masih ke-trigger kamu ya. Untuk beberapa orang ini masih sering ke-trigger di sini ya. Makanya di sini kamu memang boleh yang ngelihat keluar itu boleh untuk cerminan diri itu nggak harus
bukan selalu, kadang-kadang kan ada orang yang berpikir atau mikir nih bahwa cerminan itu selalu ada yang salah dengan diri ya gitu. Siapa kita dipertemukan dengan orang tersebut itu untuk bercermin, melihat ke diri sendiri, itu betul gitu ya, itu betul. Tapi konteksnya ada beberapa orang itu yang tidak paham gitu ya, maksudnya tidak paham nih gini. Ada orang yang kadang mikir tuh kenapa kita dipertemukan orang ini berarti ada yang salah dengan diri kita. Itu nggak selalu seperti itu sebenarnya. Tapi justru gini, contoh nih, aku contohkan gini. Kamu dipertemukan dengan orang yang kamu itu memberi sama dia, tapi justru dia itu nggak balas budi gitu loh. Nah, ini bukan kamu yang salah gitu, tidak ada yang salah dengan diri kamu gitu. Tapi cerminan itu tuh untuk mengajarkan kamu agar tidak menjadi orang tersebut gitu, tidak seperti orang tersebut. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Cerminan tuh kayak gitu loh ya. Jadi tidak selalu bahwa dipertemukan dengan orang ini berarti kitanya salah gitu. Enggak seperti itu gitu. Ya, seperti itu. Intinya untuk kita belajar lah, untuk kita bercermin gitu. Di setiap kita ke-trigger itu kita kenapa gitu ya. Kadang-kadang tuh kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi nggak selalunya tuh salah kita gitu loh. Nggak selalunya kita itu buruk gitu loh. Ada yang salah dengan diri kita, ada yang buruk dengan diri kita, itu nggak gitu. Nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang justru itu tuh untuk bikin kita agar tidak menjadi seperti itu gitu loh. Ya aku contohkan tuh seperti itu gitu ya. Ketika kita udah bantu orang, kita nolong orang, tapi kok disakitin ya. Tapi kok justru kita kecewa ya. Nah, ini salah satunya itu untuk melihat ke diri kita ya, agar kita itu tidak menjadi seperti orang tersebut gitu ya. Yang keduanya justru ini mengajarkan kita juga bahwa tidak semua orang itu baik gitu ya, tidak semua orang itu tahu menghargai apa yang kita berikan. Nah, ketika kita merasa tersakiti dengan hal itu, kita harus berhenti nih, karena kalau kita membiarkan itu terjadi dan terus selalu berulang seperti itu, berarti kitanya yang menyakiti diri kita sendiri ya, karena kita memberi kesempatan itu untuk terjadi gitu loh. Karena 1 kali, 2 kali, 3 kali udah terjadi seperti itu, tapi kita mengulang lagi gitu loh ya. Kita selalu trigger lagi gitu. Berarti apa? Kita sendiri juga ada salah di situ gitu. Salahnya apa? Kita tahu kita nggak dihargai, kita tahu ketika kita memberi kita sakit hati, kita kecewa, bukan bikin kita bahagia, tapi kita terus seperti itu. Berarti kan diri kita sendiri yang membiarkan itu terjadi gitu loh, membiarkan diri kita disakiti gitu loh. Nah, inilah yang dinamakan cerminan. Jadi kita harus sadar bahwa oh ternyata aku ya yang bikin aku kecewa tuh ternyata diri aku sendiri. Nah, agar kita tidak kecewa tuh ya gimana caranya? Merubah polanya seperti apa, yaitu kita nggak terus-terusan lagi memberi lagi gitu loh. Kita stop gitu. Kita stop memberi orang tersebut, memberi orang yang sama itu gitu, yang sering kali berulang-ulang gitu, bikin kita kecewa, bikin kita sakit hati gitu. Seperti itu. Karena kalau kita terus-terusan berarti memang diri kita sendiri yang membiarkan hal itu terjadi gitu. Oke. Ingat ya, bahwa orang lain itu tidak bisa menjaga hati dan perasaan kita. Kalau orang lain nggak bisa menjaga hati dan perasaan kita, ya kita harus bisa menjaga hati dan perasaan kita sendiri, gitu. Ya, nah ini kadang-kadang yang bikin kamu tuh selalu down ya, cahaya kamu selalu meredup gitu. Karena omongan orang tersebut gitu, atau karena orang tersebut nggak menghargai kamu, jadi kamunya kan sedih, kecewa gitu. Kayak seolah-olah tuh yang kamu lakuin tuh kayak nggak ada artinya gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada stop overthinking ya. Di sini berhenti untuk stres gitu ya. Stop overthinking gitu. Jadi berhenti untuk stres. Ya, kamu jangan stres lagi lah gitu. Jangan seperti yang mulai tadi, untuk beberapa orang jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain, diomongin orang lain gitu. Ya, jangan diambil pikiran gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa ada sesuatu yang sudah kamu lakukan atau ingin kamu lakukan. Kalau sudah kamu lakukan ya di sini kamu diminta untuk meneruskan ya, atau melanjutkan. Jangan terlalu banyak berpikir gitu. Kamu sudah berada di jalan yang tepat atau di jalan yang benar gitu.
Tapi kalau kamu belum melakukan dan ingin melakukan, nah ini adalah panduan buat kamu yang meminta kamu untuk melakukannya gitu ya. Dan keep facing you true north ya. Jadi kayak ikuti bimbingan kata hati kamu atau intuisi kamu gitu loh. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Manifesting miracle di sini. Oh ya, untuk beberapa orang nih, apa yang kamu manifestasikan akan segera ya kamu dapat. Akan segera. Bentar. Kita ambil aja ya. Tuh, tadi ini mau keluar ya. Aku balikan lagi, ternyata ini keluar lagi. Only time will tell. Ya, hanya waktu yang bisa menjawab di sini. Jadi kamu nggak perlu overthinking. Kamu jalanin aja hidup kamu, jalanin aja apa yang ingin kamu lakukan atau akan kamu lakukan. Nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah overthinking. Nggak usah melihat bagaimana ke depannya, bagaimana hasilnya, lakukan saja gitu. Teruskan, lanjutkan gitu. Karena di sini dibilang kamu itu sudah berada di jalan yang tepat gitu loh ya. Jadi tetap keep facing your true north gitu ya. Jadi tetap berjalan di jalan utara sejati itu maksudnya kayak hati gitu loh. Bimbingan batin kamu, intuisi kamu, kata hati kamu kayak disuruh untuk mengikuti kayak gitu. Seperti itu. Dan di sini ada criticizing another will on itu like Oke, ini aku rasa untuk beberapa orang masih stres. Masih stres ya, jadi kayak mengkritik satu sama lain hanya akan menyebabkan ketidakbahagiaan lebih lanjut gitu. Cinta dan terima satu sama lain apa adanya dan hubungan kalian akan berubah ajaib ya. Jadi kayak berhenti untuk mengkritisi satu sama lain ya, terutama kalau ini di dalam hubungan. Mungkin untuk beberapa orang ini dalam fase pemisahannya atau berpisah dengan pasangan apapun itu. Dan mungkin kamu lagi berpikir tentang dia, mengkritisi dia, apa yang dia lakukan gitu ya. Atau mungkin kamu lagi ada problem dengan pasangan kamu, apapun itu. Di sini ini hanya akan bikin kamu tuh tidak bahagia ya. Makanya stop, jangan terlalu mengkritisi satu sama lain gitu ya. Karena di sini ada manifesting miracle. Jadi apa yang kamu pikirkan itu bisa saja akan menjadi kenyataan ya. Terutama kalau ini kamu masih di dalam hubungan ya. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu proyeksikan gitu. Ya, makanya di sini berhenti untuk mengkritisi satu sama lain gitu. Karena belum tentu apa yang kamu pikirkan itu seperti itu gitu ya. Jangan sampai justru apa yang kamu pikirkan itu malah terjadi gitu. Apalagi kalau kamu dengan pasangan ini saat ini lagi terjadi pemisahan ya. Makanya di sini juga ada only time will tell gitu. Jadi jangan bertanya kenapa, atau mungkin contoh nih kamu bertanya kenapa terjadi, kenapa terjadi seperti ini, di mana salahku, apa aku salah memilih pasangan dan sebagainya. Nah, istilahnya kayak gitu. Di sini dibilangnya stop overthinking ya, dan berhenti untuk mengkritisi satu sama lain. Gitu. Di sini doa kamu atau harapan kamu manifestasikan yang baik-baik saja. Untuk beberapa orang kalau kamu sudah berada di titik dimana kamu sudah tidak mengkritisi hal-hal yang terjadi dulu ya, berdoa. Nah ini aku rasa kayak ada sesuatu yang akan terjadi ya, kayak akan menjadi realita gitu loh, doa kamu, harapan kamu. Makanya di sini hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Ya. Seperti itu. Biarkan berjalan semestinya atau apa adanya gitu. Kamu ingin minta apa? Boleh minta permohonan gitu. Dan juga karena di sini ada mirror, aku ngeliat untuk beberapa di antara kamu ini
tanpa kamu sadar atau kamu sadari, kamu itu memiliki kekuatan pikiran yang menarik sesuatu itu selalu jadi kenyataan gitu, nggak butuh waktu lama gitu. Ya, paham yang gue sampaikan gitu. Paham ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi kayak apa yang kamu pikirkan itu gampang banget terjadi gitu loh. Jadi hati-hati, kalau pikiran kamu baik, pikiran kamu positif, itu akan terjadi. Pikiran kamu nggak baik, pikiran kamu negatif, itu juga akan terjadi gitu. Contoh nih, aku contohkan nih gini. Dulu saat kamu berpasangan itu kamu takut banget ditinggal pasangan kamu takut banget pasangan kamu selingkuh. Nah, justru yang terjadi itu, pasangan kamu ternyata selingkuh. Nah, istilahnya kayak gitu. Tanpa kamu sadari atau kamu sadari, yang terjadi itu seperti itu. Ternyata itu adalah manifestasi dari pikiran kamu sendiri. Gitu. Ya, jadi berhati-hati di sini. Ya. Kalau aku di sini apa ya istilahnya? Setiap orang itu memiliki kekuatan manifestasi itu berbeda ya. Manifestasi atau kekuatan pikiran menarik sesuatu itu berbeda. Tapi aku ngeliat di kamu itu cepet banget gitu loh ya. Seperti itu. Jadi apa yang kamu pikirkan itu langsung terjadi gitu loh. Hati-hati di situ ya. Makanya kamu jangan biarkan cahaya kamu meredup gitu ya. Jangan biarkan diri kamu itu dalam low vibe gitu. Karena kalau kamu dalam kondisi itu, pikiran kamu negatif, pikiran kamu gak baik, itu akan menarik sesuatu hal yang tidak baik juga dalam hidup kamu, gitu loh. Cepet banget di situ, gitu. Ya, seperti itu. Oke. Dan di sini juga meminta kamu untuk menerima apa adanya ya. Menerima apa adanya. Sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya pasangan kamu gitu. Ya, jadi jangan terlalu mengkritisi pasangan, dia begini, dia begitu, kurang begini, kurang begitu, nggak usah seperti itu gitu. Selagi itu bisa ditoleransi, selagi itu tidak terlalu terlewat batas gitu ya. Di sini diminta untuk menerima gitu apa adanya, jangan terlalu mengkritisi gitu. Karena aku juga ngerasa di sini yang kamu harapkan atau inginkan akan menjadi kenyataan gitu. Percaya dengan hati kamu dan ikuti petunjuknya. Seperti itu. Dan untuk beberapa, jangan seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang jangan tanya kapan ya, kapan akan terjadi gitu ya, kok seperti ini terus. Contoh kalau kamu bertanya tentang jodoh atau tentang dia kapan akan datang lagi ya, seseorang mungkin mempertanyakan seseorang ya. Nah, ini hanya waktu yang bisa menjawab gitu loh. Saat ini fokus saja pada apa yang ingin kamu manifestasikan ya saat ini gitu. Ya, bukan ke pasangan, tapi lebih ke karena kamu masih gampang ke trigger, jadi perbaiki dulu diri kamu gitu loh ya. Seperti itu. Self love dulu gitu, lebih self love gitu loh. Oke, terima diri sendiri dulu apa adanya, terima apa yang terjadi, perbaiki diri kamu. Nah, kalau nanti energi kamu sudah membaik di sini, aku rasa apapun yang kamu manifestasikan itu akan bisa terjadi gitu atau terwujud gitu loh. Ya, manifestasi yang baik-baik saja gitu. Makanya kamu stop overthinking ya, jangan terlalu banyak pikiran negatif gitu, karena nanti itu yang akan terjadi dalam hidup kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.